Shalom semua, apa kabar? Bagian sini lebih kencang dari sebelah sana. Shalom semua, apa kabar? Haleluya, semua diberkati, amin. Semua diberkati, amin. Haleluya, semua diberkati, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup kita, amin. Tuhan sudah memberkati kita, Dia mau kita hidup, kita mengalami, kita tinggal di dalam yang terbaik yang dari Dia, amin. Nah, Tuhan ingin hal-hal ini terwujud dalam hidup kita lebih dari apa yang kita inginkan, ya. Tapi salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen hidup jauh di bawah dari apa yang standarnya Tuhan, yang lebih sedikit atau kurang dari hidupnya yang Tuhan mau, ya. Kenapa, saudara? Ada banyak orang-orang Kristen yang saya lihat tidak mau menerima yang the best, yang terbaik dari Tuhan. Ada yang kalau pinjam bahasa Sangir bilang ya ora opo-opo katanya. Bahasa Jawa, ya. Kita cenderung menggunakan standar kita, bukan standarnya Tuhan, ya. Nah, Tuhan baik, Tuhan tidak akan pernah memaksa kita, betul, ya. Dia akan bekerja sesuai dengan level iman kita masing-masing, ya. Nah, kita masih di dalam ayat tahun kita, ayat 1 tahun. Tapi hari ini saya mau bicara tentang blessing versus miracle, ya. Di dalam ayat kita yang tema kita 1 tahun, kita masih ingat Efesus 4 ayat 13. Sampai kita ini semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, hari ini saya mau bawa saudara untuk mengetahui, ada punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Topik hari ini adalah blessing versus miracle atau berkat melawan mujizat. Ini seru, ya. Nah, tadi saya katakan kita cenderung menerima yang kurang, ya, yang lebih sedikit atau yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita sesuatu hal yang luar biasa, ya. Tapi kebanyakan orang Kristen mau menerima sedikit, lebih sedikit damai sejahtera, sedikit sukacita, sedikit uang. Haleluya. Kalau bicara soal uang, siapa yang mau terima sedikit uang di sini? Saya nggak mau, saya mau uang yang banyak. Haleluya. Ya. Praise God, ada satu orang yang kencang aminnya di belakang. Haleluya. Yang lain nggak mau. Nanti kesini semua. Ya. Nah, bicara soal kurang, cukup, atau berkelimpahan, ini sangat relatif. Ya, ini sesuai dengan ukuran masing-masing dari kita, betul? Ya, Tuhan bilang hidup kita ini akan berkelimpahan. Yang berkelimpahan artinya kalau semacam satu gelas diisi penuh, airnya sampai penuh, itu namanya apa? Penuh, belum berlimpah. Yang namanya berlimpah kalau sudah keluar, luber. Nah, ada orang-orang yang pakai gelas, ukuran gelas untuk kelimpahannya, ya. Tapi ada orang lain pakai ember, ya, sama-sama berkelimpahan tetapi ukurannya jauh lebih besar. Ada yang punya ukuran kolam, ya, ada satu kolam gitu, ya. Ini saya nggak temukan gambar kolam renang yang airnya endless gitu, saya ambil ini aja. Tapi ada yang punya pikiran mau menerima yang seperti lautan. Wah, besar sekali, berkelimpahan sekali, ya. Nah, di level mana kita mau pakai? Ukuran yang mana yang saudara mau pakai untuk berkelimpahan? Ukuran gelas, ember, kolam, atau seperti ini? Ini luar biasa, ya. Lautan bergelora, wah, benar-benar tsunami. Nah, banyak orang cenderung menerima yang lebih gampang, yang lebih mudah, betul? Yang lebih gampang masuk di logika. Ya, saudara tahu kalau yang namanya berkat spiritual, rohani itu di luar nalar, di luar pemikiran kita, betul? Di luar logika. Tapi seringkali kita mau menerima yang lebih gampang, yang ya sesuai logika kita lah. Ya, tapi di ayat di 2 Tawarik 16 ayat 9a di sini dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka
yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Tuhan ingin memberkati kita, bahkan Dia dikatakan Dia sudah memberkati kita, betul? Di sini terjemahan lainnya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini, saya catat di sini, keep close watch. Keep close watch. Artinya betul-betul memperhatikan dengan seksama nih. Siapa nih? Kira-kira ya. Mata Tuhan mau lihat nih, Dia mau melimpahkan kekuatannya, Dia mau melimpahkan kuasanya. Ya. Kenapa mata Tuhan seperti itu? Untuk ngapain? Untuk mencari orang yang betul-betul mau menerima yang terbaiknya dari Dia. Nah, kita tahu Efesus 1 ayat 3 berkata apa? Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita yang di dalam Kristus telah mencurahkan segala berkat rohani dalam kerajaan sorga. Ya, Efesus 1 ayat 3. Saya bold, saya kasih merah di situ, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkatnya itu di mana? Masih belum dicurahkan atau sementara dicurahkan atau sudah? Sudah dicurahkan. Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa Allah Bapa Tuhan kita di dalam Kristus telah mengaruniakan, telah memberikan kepada kita semua berkat rohani. Amin. Ya, kalau artinya Tuhan sudah memberkati kita, ya Dia sudah memberkati kita. Nah, masalahnya, pertanyaannya, berkat itu kapan termanifestasi, terwujud di dalam kehidupan kita? Nah, dalam rangka berkat itu termanifestasi, terwujud di dalam kehidupan kita perlu bekerja sama. Di sini ada hukum-hukum rohani dan ada hukum-hukum alami yang perlu kita alami ya. Contohnya di bidang keuangan, saudara. Di bidang keuangan ada berapa banyak yang dari kita yang tidak menerima yang terbaik. Ya, coba saudara pikir di dalam posisi saudara ini, saudara kira-kira menerima yang terbaik nggak ya dari Tuhan dalam hal posisi keuangan? Ya, dan banyak orang yang mencari cara yang lebih mudah, lebih gampang dalam hal uang. Ya. Mereka maunya lebih cepat dapat sesuatu, tapi bayarnya akhirnya 2 kali lipat. Ya, contoh misalnya mereka mau beli mobil, beli motor, ya, maunya cepat dapat mobilnya. Caranya apa? Ya cicil. Tapi tahu nggak saudara, ujung-ujungnya ya kita bayar lebih mahal sebenarnya. Ya, di bidang kesehatan misalnya, kita bergantung pada kasih Tuhan ya. Tapi kebanyakan kita ketika ada sakit menyerang kita, paling pertama yang kita cari siapa? Dokter Google. Ini sakitnya apa ya? Ini simptomnya kayak gini. Apa sih kata Google gitu? Ya. Berapa banyak dari kita kalau misalnya kita kena sakit panas, paling gampang ngapain? Minum obat panas, turun panas. Ya, saya nggak mau sebut namanya. Tapi saudara tahu, sekarang obat-obat pun ternyata, saudara tahu, dengar berita ya, baru-baru ini ya, berapa banyak obat yang murah, obat-obat murah itu malah bikin masalah. Ya. Kenapa orang mau cepat sembuh dari sakit panas, terus minum obat turun panas? Karena murah harganya, betul? Maunya lebih gampang, cepat. Udah deh, padahal saya beli aja obat turun panas, minum. Nah, saya percaya saya turun langsung panasnya. Ya. Karena murah. Coba kalau misalnya obatnya mahal. Apakah saudara baru mau pakai iman? Ya. Kalau sakitnya panas, kalau sakitnya kanker, terus obatnya saudara tahu satu butir mungkin bisa 6-7 juta. Seperti itu, apakah baru kita mau pakai iman? Ya. Mungkin karena murah ya, karena gampang ya saya beli aja gitu loh. Tapi pernah nggak saudara kepikiran kalau saatnya ada yang sakit yang begitu berat, butuh perawatan yang begitu mahal, nah apakah saat itu kita baru mau pakai iman? Nah, kita lebih mempercayai, kita lebih menerima hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang seperti ini ya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ada 2 cara berbeda untuk menerima dari Tuhan. Ada 2 cara yang berbeda menerima dari Tuhan. Yang pertama, kita tahu kita menerima lewat mujizat. Lewat keajaiban, miracles, ya. Mujizat, keajaiban, miracle sama, ya. Yang kedua, lewat apa? Berkat, blessings. Amin.
Haleluya. Nah, hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara dua hal ini, berkat dan mujizat itu hal yang sama sekali berbeda. Mereka berlawanan dalam banyak hal. Nah, saudara mau pilih mana? Dua-duanya. Kalau saya to the point, saya mau pilih apa? Oke, ada yang masih bilang mujizat. Oke, ya. Ya, malah banyak orang yang menyanyikan lagu ya, apa? Mujizat itu. Ya, seperti itu ya. Mereka mau lebih suka menerima mujizat, ya. Tetapi tahu nggak saudara, syarat untuk ada mujizat ada apa dulu? Hah? Ada krisis, ada masalah, ya. Harus ada krisis lebih dulu, baru ada mujizat, betul? Ya, kalau Anda mengalami sesuatu krisis keuangan, tiba-tiba Tuhan tolong, boom, oh puji Tuhan. Terus saudara mengalami masalah kesehatan, Tuhan tolong, boom, puji Tuhan. Tetapi saudara akan hidup dari krisis ke krisis sebenarnya, betul? Kalau saudara mau menerima hidup dari mujizat ke mujizat, saudara akan hidup dari satu krisis, puji Tuhan, Tuhan tolong, ke krisis yang lain, puji Tuhan, Tuhan tolong, ke krisis yang lain lagi, puji Tuhan, Tuhan tolong. Tapi hidup seperti ini capek, betul? Ya, saya nggak mau hidup seperti ini. Nah, saya harap orang-orang TLW di sini, kita semua jangan mau terima hidup dari mujizat ke mujizat. Tetapi kalau hal ini misalnya sampai satu ketika saudara memang membutuhkan mujizat dan saat itu memang harus ada mujizat dan itu yang terbaik dari Tuhan, nggak apa-apa juga kita terima mujizatnya. Tapi alangkah baiknya kita hidup di dalam blessing, ya. Nah, jadi ini ya, berkat dan mujizat sama sekali berbeda ya, tidak sama. Oke. Saudara tahu mujizat bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Amin? Kok nggak ada amin? Masih bingung. Soalnya, oh padahal apa sih mujizat? Oke, kalau begitu saya akan jelasin sedikit ya. Tapi saudara ingat di sini, mujizat bukanlah yang terbaik dari Tuhan. Ya, berkat adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin? Ya. Nah, di sini kalau saudara lihat mujizat itu ada syaratnya ya. Syaratnya harus ada krisis terlebih dahulu, baru ada mujizat. Ya. Kalau nggak ada krisis, ya nggak ada mujizat ya. Tapi kita perlu ada krisis dulu. Nah, mujizat di sini menurut beberapa definisi, ini saya ambil pertama dari Merriam-Webster. Kalau saudara buka kamus, saudara lihat apa sih mujizat, miracle? Mujizat itu adalah peristiwa luar biasa yang mewujudkan campur tangan ilahi dalam urusan manusia. Ini menurut Merriam-Webster. Tapi ada satu lagi yang bilang begini, mujizat adalah pengganti atau penangguhan hukum alam sementara. Ya, misalnya laut terbelah. Ya, waktu Musa pakai tongkatnya, laut terbelah. Sementara lautnya harus kembali lagi, ya. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia bilang begini, kejadian ajaib yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Ini sesuatu yang di luar nalar, ya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya. Nah, kalau kita mengalami mujizat dari mujizat, artinya kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Ada penangguhan hukum alam sementara, ada kejadian ajaib-ajaib. Saudara mau setiap hari ada sesuatu yang ajaib? Kalau saudara mau sesuatu yang ajaib, berarti saudara sementara hidup di dalam mujizat. Haleluya. Nah, dulu saya ada beberapa cerita ya. Ada beberapa pendeta yang saya kenal, mereka masuk dalam satu pelayanan, tetapi mereka berpikir bekerja itu dia sesuatu yang nggak kudus. Nanti kalau sudah jadi pendeta terus bekerja itu dosa gitu loh. Ya. Dan ada satu teman saya deket banget, jadi saya bilang seperti itu. Saya bilang ya mestinya nggak apa-apa dong kalau misalnya ada jemaatnya cuma baru 3-4 orang. Terus Anda mau bekerja, ya mestinya bekerja. Jangan harapin dari persembahan 3-4 orang untuk menghidupi dirimu dan orang lain yang nggak bisa. Malah
dari guru saya Pak Andrew Womack, dia bilang dia sempat betul-betul kena masalah dan dia perlu mujizat setiap hari dalam hal keuangan karena pola pikirnya yang salah. Dia berpikir bahwa dia sebagai hamba Tuhan, dia nggak boleh bekerja. Akhirnya apa? Dari hari ke hari hidup kekurangan. Dan dia harus berdoa, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada orang ketok pintu rumahnya. Ada yang kirim beras. Oh sorry, dia nggak makan beras. dia makannya gandum. Dia makannya roti. Ya, oke. Tapi kita ini dia dipanggil oleh Tuhan hidup di dalam berkat. Amin. Ya. Kalau kita dipanggil untuk hidup sebagai full timer, ya lakukanlah secara profesional. Kerjakanlah itu sungguh-sungguh ya. Saya tahu hidup saya juga sepenuhnya untuk Tuhan gitu loh. Tapi saya tahu di dalam 1 Korintus 9 ya kalau tidak salah, itu Paulus mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan harus hidup dari Injil. Ya. Tetapi Paulus, kita baca ayat berikutnya, ternyata Paulus bilang itu adalah hak dan dia nggak pergunakan hak itu. Ya, hamba Tuhan hidup dari Injil, artinya hidup dari pemberitaan Injil gitu loh. Jadi kalau saudara sekarang saya beritakan Injil, saudara kasih persembahan, itu sebenarnya hak saya boleh terima. Tetapi Paulus bilang dia tidak terima, ya saya ikut Paulus lah. Jadi saya nggak terima dulu. Ya, oke. Ya, nah di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata begini ya. Ini tadi ya, ini perbedaan yang mencolok antara berkat mujizat ya. Mujizat adalah pengganti atau penangguhan hukum natural, sedangkan berkat itu bekerja di dalam hukum natural dan hukum rohani, spiritual ya. Oke, nah di 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini hukum apa? Hukum rohani. Yang bisa menjadi hukum alami juga. Ya kalau orang nggak bekerja ya jangan makan gitu loh. Tapi ini hukum rohani. Hukum rohani sekaligus hukum, ya saudara jawab sendiri ya. Jadi kalau saya bilang ke teman saya itu beberapa waktu yang lalu, saya bilang, kamu bekerja, cari pekerjaan aja, enggak apa-apa. Sementara pelayanan kalian, saya percaya pelayanan kalian akan bertumbuh, akan bertambah. Mungkin kita juga bisa support, kita bisa tolong bantu dia. Ya, supaya tidak hidup dari mujizat ke mujizat. Ya, kalau dulu di kampung saya tahu dulu ada seorang hamba Tuhan, dia bilang, Tuhan dipindahin dia ke atas gunung, dia biasanya suka makan ikan, sekarang nggak bisa dapat makan ikan. Terus dia bilang, Tuhan, aku mau hari ini makan ikan. Tiba-tiba bener loh. Terus di atapnya betul-betul kejatuhan ikan. Saudara tahu apa? Ada burung-burung yang ngambil di laut, sampai lewat di atap rumahnya, lepasin ikannya. Itu namanya mujizat. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau dia ke pasar. Beli langsung ya, ikan apa aja dia mau, ada gitu loh, benar? Ya dia tidak perlu mujizat. Dia hanya perlu blessings, ya. Oke, jadi ada hukum-hukum yang tidak kita bisa langgar ya. Kalau kita langgar itu akan ada masalah. Nah, di ayat Ulangan 28 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negara yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, versi bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Saya kasih garis warna merah itu. You set your hand. Artinya segala apapun yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan akan berkati. Amin. Nah, apa yang ada di tanganmu? Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau nothing, tidak ada, ya bagaimana Tuhan berkati? 0 dikali 100, hasilnya berapa? Ya 0. Kalau ada 1 aja, dikali 100, 100. Jadi harus ada 1 di tangan kita yang bisa kita kerjakan. Ya, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. Jadi ketika tanganmu mulai bekerja, itu ada sesuatu, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi kita tinggal dalam berkat, kita tinggal di dalam yang
terbaiknya Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam berkat, kita pasti akan selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita tinggal dalam mujizat, kita tidak akan menerima yang sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Ya, artinya tadi saya bilang hidup dari krisis ke krisis ya. Nah, saya ada kesaksian sedikit Bapak Ibu. Kami ada perusahaan jasa tenaga kerja ya. Kita supply tenaga kerja. Dan beberapa waktu yang lalu kita kesulitan keuangan. Untuk bayar gaji itu susah. Oh ya, ratusan orang mau dibayar gaji ya, kali aja berapa gitu loh. Ya, bukan kita nggak punya uang, tetapi klien kita terlambat bayar. Jadi karena klien kita terlambat bayar, ya saya perlu mujizat. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus aku perintahkan klien-klien bayar. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Bayar loh mereka. Mereka transfer. Ya kita bisa tepat waktu bayarnya gitu loh. Tapi saya pikir-pikir ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Jadi saya bilang ke beberapa orang, saya bilang, ayo kita harus set meeting dengan klien-klien kita. Saya tahu mereka pasti bermasalah dengan bagian pembayarannya. Dan jangan sampai karena masalah mereka itu dia jadinya masalah kita. Ya, di sini ada hikmat yang bekerja. Jadi begitu kita lakukan beberapa kali meeting, puji Tuhan, mulai sekarang mereka tidak pernah terlambat lagi membayar. Jadi saya tidak perlu mujizat. Amin. Haleluya. Ya, kami hidup di dalam berkat, dalam kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Secara pribadi saya tahu saya sangat diberkati, luar biasa. Saya mau pergi isi bensin, bisa. Kalau dulu Andrew Womack, dia harus berdoa, Tuhan tolong supaya bensinnya ini dia nggak habis-habis. Dan memang nggak habis-habis gitu loh. Tapi saya tidak perlu lakukan extra effort untuk mendoakan supaya bensin di dalam mobil saya ini nggak habis-habis. Saya tinggal pergi ke pom bensin, beli bensinnya, betul? Ya malah istri saya lebih enak. Dia duduk di samping, nggak perlu keluar duit. Saya yang keluar duitnya. Dia lebih menikmatinya. Ya, kalau ada mobil rusak, ya gampang. Kita tinggal bawa ke bengkel. Ya, tinggal bayar. Tapi ini jarang sekali terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya selalu punya mobil baru, puji Tuhan. Tapi ada satu hal kejadian Bapak Ibu. Saya pernah beli satu mobil cukup bagus, mewah, baru. Saya bawa, begitu lewat tol di airport, saudara tahu, itu ternyata ada lubang di jalan tol. Jadi dalam kecepatan yang agak tinggi, saya lewat, lubangnya itu ternyata ada besi, begini keluar. Jadi ban saya kena, langsung dibeset. Langsung saat itu indikator bannya itu dia langsung turun, terus dia langsung tet. Suaranya kenceng banget. Saya bilang, ada apa nih? Wah, ternyata bannya kempes. Bagian belakang sebelah kiri kena sobek. Nah, saudara tahu, asuransi tidak menanggung ban. Baru tahu ya? Kalau saudara ada apa-apa dengan mobil, ban tidak ditanggung. Karena itu ban habis pakai. Wiper, semua yang habis pakai nggak ditanggung sama asuransi. Saudara jangan harap saudara bisa klaim asuransi. Saya bilang gimana ini dia? Begitu ditarik, dibawa ke bengkel estimasi saudara tahu berapa? 19 juta. Waduh, 19 juta bagaimana ini? Tapi saya harus perbaiki. Saya bilang oke, mana yang bagian-bagian yang bisa perbaiki? Perbaiki dulu. Paling tidak bannya dulu ganti. Satu biji ban 9 juta. Ya udah gantilah bannya dulu 9 juta. Terus saya berdoa, Tuhan bagaimana nih? Begitu telepon asuransi bilang, sorry Pak, kita tidak tanggung. Ya, Tuhan saya perlu mujizat. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Saya diberi hikmat. Saya disuruh telepon ke pengelola tolnya. Begitu telepon pengelola tol, mereka bilang, Pak tolong bikin suratnya, bikin kronologisnya segala macam. Saya bikin kronologis, saya masukin, kirim ke mereka baik-baik. Saya tanya baik-baik ke mereka, saya nggak marah-marah. Saya bilang, Pak tolong dibantu, ini saya kecelakaan dalam tol, saya tahu Bapak sudah mengcover dengan asuransi untuk setiap kejadian di dalam jalan tol. Dan mereka bilang, betul Pak, iya, tapi Bapak sabar ya. Oke, saya sabar, nggak apa-apa. Minggu demi minggu, setiap minggu saya telepon, saya tanya, saya nggak perlu marah-marah. Saudara, saya tanya dengan sopan, tanya Pak gimana progresnya? Oh sorry Pak, direktur keuangan begini-begini. Terakhir orangnya bilang begini, Pak 19 juta ya Pak? Iya, boleh nggak ditawar? Boleh Pak, nggak apa-apa. Yang penting dibayar. Iya, yang penting dibayar. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang,
19 juta Pak, boleh nggak saya tawar 9 juta? Saya pikir-pikir, saya kan perbaiki 9 juta, oke lah nggak apa-apa lah. Jadi apa istilahnya, match, nggak masalah, saya nggak keluar uang. Ya, jadi oke nggak apa-apa. Tapi beberapa waktu kemudian, lama loh saya tunggu, hampir 5 bulan. Tapi saya sabar tunggu. Dan saya terus menerus, tiap 2 minggu saya kontak mereka. Akhirnya satu ketika, dia bilang, Pak, sudah ada nih, sudah disetujuin. Bapak tolong datang, Bapak harus tanda tangan, ambil ceknya. Oke, begitu saya datang, saudara tahu berapa di ceknya? 19 juta. Haleluya. Saya bilang, Pak, ini kebanyakan. Bapak kan minta saya bayar 9 juta. Enggak, Pak. Ini perusahaan kita sudah terima apa yang memang Bapak ajukan. Dan kita nggak jadi tawar. Kita pikir itu memang yang seharusnya kita bayar. Ya sudah, saya terima. Kelebihan 10 juta. Haleluya. Ya, berkat, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, ada perbedaan yang menyolok antara berkat dan mujizat ya. Kalau saudara tahu, saudara perlu pikir baik-baik. Ini hari ini saya kasih saudara, ini ada perbedaan antara mujizat dan berkat. Yang bagian merah mujizat, yang bagian biru berkat ya. Nah, apa bedanya? Pertama, mujizat itu tidak akan pernah berlimpah. Amin. Ya, mujizat itu hanya sekedarnya. Berkat itu pasti berkelimpahan. Amin. Yang kedua, mujizat itu hanya sementara. Sedangkan berkat itu selama-lamanya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Anda tidak perlu mengalami krisis baru mengalami mujizat. Ya. Berkat itu mencegah krisis. Saudara mau yang mana? Saudara mau mengalami krisis, ditolong, atau saudara bisa mencegah krisisnya sebelum itu terjadi? Saudara mau yang bagian merah? Ada? Angkat tangan. Ya, saudara, kalau saudara mengerti hal ini akan merevolusi hidupmu. Amin. Ya, ini akan merevolusi hidup kita. Berkat itu adalah berkelimpahan. Berkat itu selama-lamanya. Itu akan mencegah krisis, mengantisipasi krisis. Amin. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih itu berkat. Apa berkat? Tadi mujizat kita sudah tahu definisinya. Berkat. Kalau saya tanya, berkat apa sih? Oh, ada yang bilang, oh Pak, berkat ya kalau saya dapat mobil baru, saya dapat rumah, saya dapat macam-macam gitu ya. Wah, saya ada damai sejahtera, sukacita ya. Itu berkat gitu loh. Pertama-tama saya mau katakan berkat bukanlah benda-benda. Amin. Ya, berkat bukan benda-benda. Ya. Berkat bukanlah benda-benda. Kalau saudara tahu saudara diberkati, terus misalnya dapat mobil ya. Benda-benda ini adalah hasil dari berkat, ya. Tapi itu bukan berkat. Jadi kalau saudara kehilangan benda-benda atau ada benda yang rusak dan lain sebagainya, saudara jangan bilang saudara tidak diberkati. Amin. Berkat, benda-benda itu adalah benda-benda. Ya, fokus kita bukan pada benda yang kelihatan. Amin. Sekali lagi, berkat bukanlah benda-benda. Saya harus ulang-ulang nih, berkali-kali supaya nanam nih. Sehingga ketika saudara kehilangan sesuatu, saudara bilang, saya nggak diberkati Tuhan nih. Ya, saudara nggak dapat uangnya, saudara nggak dapat hasilnya, saudara bilang, saya nggak diberkati Tuhan nih. No. Saudara ada di dalam berkatnya. Amin. Tidak peduli mau benda-bendanya itu mau rusak, mau hilang, mau apa, saudara tetap diberkati. Amin. Ya, ini perlu kita sadar dulu. Ya, kebanyakan orang merasa bahwa, aduh, kalau ada sedikit kecelakaan sedikit atau apa, waduh, saya nggak diberkati nih Pak Dolfi. Terus saudara akan mulai menyalahin diri sendiri. Iya, saya penuh dosa sih, saya penuh kesalahan dan macam-macam. Ya. Ada berapa banyak dari kita berpikir ke arah situ. Ini gara-gara saya, nggak kasih perpuluhan. Makanya belalang-pelap makan nih semua. No, saudara, ya. Saudara harus tahu bahwa saudara itu diberkati. Tidak peduli dengan benda-bendanya, amin. Ya. Ini perlu banget kita pahami ya.
Jadi berkat bukanlah suatu benda. Nah, apa sih berkat itu? Kesehatan itu adalah hasilnya. Kemakmuran itu adalah hasilnya. Semua adalah hasilnya. Ya. Oke. Blessing, berkat is the spoken favor of God. Berkat itu adalah perkenanan Allah yang diperkatakan. Berkat itu adalah firman Allah itu sendiri yang diperkatakan kepada hidupmu. Amin. Blessing is the spoken favor. Ya. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ya, dikatakan di sini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, perhatikan di sini ya, berkat Abraham ya sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Amin. Nah, berkat Abraham. Saudara kalau saudara mau berkat Abraham, kalau saudara pikir barang-barangnya Abraham, siapa yang mau barang-barangnya? Tenda-tendanya yang sudah 4.000 tahun yang lalu, saudara mau tenda-tendanya yang waduh, saya nggak tahu modelnya kayak apa. Baju Abraham, saudara mau pakai baju Abraham? Sepatunya, wah, sekarang kita pakai sepatunya lebih canggih, sepatu Hoka, ya, Nike. Saudara mau pakai sepatunya Abraham? Saya nggak mau. Ya, saudara mau binatang-binatangnya Abraham? Enggak. Nah, apa berkat Abraham? Itu adalah perkenanan Tuhan yang diperkatakan untuk Abraham. Sehingga ketika ada perkataan Tuhan, Tuhan memberkati Abraham, Tuhan mengucapkan firman-Nya untuk hidup Abraham. Hasilnya apa? Tenda-tenda, ya, onta-onta, kemudian wah, segala macam benda-benda yang berharga. Amin. Ya. Nah, kita belajar di dalam kitab Kejadian 1 ayat 20 itu, kalau ayat 20 saya baca dari awal ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya baik. Nah, saudara perhatikan ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkatanya, perkataannya. Lihat, begitu ada Dia memberkati, selalu diikuti dengan perkataan. Blessing itu selalu ada diikuti dengan perkataan. Ya, Dia berkata apa? Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini ketika Allah mulai memberkati, artinya ada sesuatu yang keluar dari Allah. Perkataannya. Nah, kata-kata ini penting banget, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita ini tidak anggap penting perkataan. Kita mulai melatih dengan perkataan, mulai kita membohongi diri kita sendiri. Ya. Padahal kata-kata ini penting banget. Perkataan saudara penting banget. Kalau saudara janji sama orang, ya kita janjian jam 7 ya, ketemu ya. Terus saudara datang jam 7 lewat 10. Saudara sementara membohongi dirimu. Ah, nggak apa-apa lah. Ketemu sama Pak Iwan orangnya baik. Ya, saya janjian jam 7 sama dia, ya saya datang ya. 7.20, 7.30 lah, nggak apa-apa. Dia bisa memaafkan. Mungkin Pak Iwan memaafkan, tapi itu saya sementara membohongi diri saya sendiri. Ya. Dan ketika ini terus-menerus kita training, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika firman yang diperkatakan itu oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, kita nggak percaya. Kenapa? Karena kita terlatih untuk bohongin diri kita sendiri. Ya. Ketika firman-Nya berkata bahwa Yesus yang sudah mati, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya, kita akan bilang, masa sih? Hanya dengan perkataan itu aku bisa jadi kaya? Tapi Pak Dolfi, nah kalau sudah ada tapi ya saya nggak tahu. Ya.
Tuhan melihat bahwa itu baik dan Tuhan memberkati mereka dengan berkata. Ya. Jadi begini cara berkat diberikan. Dengan cara apa? Diperkatakan. Favor of God. Ya. Perkenangan Tuhan itu diperkatakan. Kebaikan Tuhan, favor itu artinya banyak ya. Kemurahan, kebaikan, kelimpahan, semua itu mulai diperkatakan. Mulai keluar dari mulut Tuhan kepada hidup kita, hidup Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi sangat penting kita mengerti hal ini bahwa itu bukanlah hal-hal fisik, ini hal-hal yang rohani. Nah, nanti hal-hal fisik akan mengikuti sebagai akibat dari hal-hal yang rohani. Ya, Ibrani 11 ayat 3 berkata bahwa segala sesuatu yang kelihatan asalnya dari tidak kelihatan. Ya. Jadi kita harus percaya, memegang teguh, mulai melihat dengan hati kita jauh sebelum itu termanifestasi. Jauh sebelum itu terlihat, terasa, teraba. Jauh sebelum itu, ya, kalau saudara tubuhmu sehat, ya sehat gitu loh. Tidak peduli, aduh rasanya encok nih, rasanya apa, rasanya migrain, rasanya mah saya, kambuh dan lain sebagainya. No, Anda sudah sembuh. Amin. Ya pertama-tama, saudara kita semua harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Ya, ini untuk menyadari kita bahwa sebenarnya berkat itu adalah perkenanan Tuhan yang diperkatakan atas hidup kita. Ya. Dan itu akan termanifestasi, pasti. Pada akhirnya akan bertermanifestasi. Ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat ya, yang tidak kita lihat. Jadi iman saudara akan menarik apapun yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Ya, saya tidak bicara iman dalam hal ini, tapi saya mau sampaikan kepada saudara tentang berkatnya ini lebih banyak pada saudara supaya kita bisa sama-sama mengerti ya. Ya, di dalam Kejadian pasal 12 kalau saudara baca itu ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham untuk supaya dia pergi keluarkan tanahnya, betul? Ya, tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga, tinggalkan semua sanak saudaramu. Nah ini Bapak Abraham, kita tahu Bapak orang percaya. Apa yang dia lakukan? Dia sepenuhnya ikut gak? Enggak. Dia keluar dari tanah Ur Kasdim itu ngapain? Dia bawa papanya, Tera. Dia bawa papanya sampai di satu tempat, saya lupa namanya apa. Tapi kemudian sampai papanya mati, baru dia pergi. Nah, dia pergi sama siapa? Sama Lot. Ponakannya. Dia berpikir ponakannya ini dia perlu saya jaga. Perlu saya rawat. Padahal Tuhan bilang, biarin. Apa yang terjadi saudara? Mereka berdua jadi sangat kaya. Saking kayanya, tanah tempat mereka ada itu dibilang gak cukup. Akhirnya harus berpisah. Nah Abraham bilang, Lot kamu pilih kemana? Silakan. Nah Lot melihat, wah tanah Sodom dan Gomora dan sebagainya ini enak. Dia pergi ke sana. Begitu Abraham tinggalkan Lot, saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Lihat semua. Lihat. Semua yang kamu lihat tanah itu semua jadi milikmu. Semua itu baru terpenuhi ketika apa? Ketika Abraham betul-betul taat. Dengar semua. Ya, Tuhan baik. Dia tidak menghukum Abraham pada saat dia bawa papanya, pada saat dia bawa Lot. Dan apa yang terjadi dengan Lot? Lot akhirnya harus keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, terus apa yang terjadi? Dia kemudian bawa istrinya, saudara kalau baca, ya ini summary-nya aja. Istrinya masih melihat ke belakang. Ya, saudara jadi apa? Tiang garam, ya. Dan dia bawa dua anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya karena berpikir nggak ada lagi laki-laki di dunia ini, kita tidur sama papa kita supaya kita punya keturunan. Aduh, saudara kebayang nggak? Seandainya Abraham tinggalin Lot, ikut apa yang Tuhan katakan, apakah ini akan terjadi? Enggak. Jadi lebih baik dengar-dengaran lah. Ya, oke. Jadi kita belajar banyak hal ya dari kesalahan orang, dari apa yang sudah kita pelajari di dalam firman Tuhan, apalagi perjanjian lama. Nah, saudara tahu Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita
dan berkat untuk hidup kita, tetapi kita harus belajar untuk taat, untuk bekerja sama dengan Tuhan supaya berkat-berkat itu termanifestasi. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen, apalagi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, agak-agak telinganya suka nggak ini kalau dengar kata taat. Ya, itu ada kayaknya seakan-akan sesuatu yang, wow, saya harus gimana gitu ya. Apalagi bilang taat dan setia. Kayaknya paling anti dengar kata itu. Taat dan setia. Padahal ini firman Tuhan kebenarannya ya. Ya kita belajar bahwa ketika Abraham mulai taat, dia mulai pelan-pelan belajar. Oke, dia tinggalin papanya, dia tinggalin Lot. Maka berkat itu betul-betul termanifestasi. Ya, blessing. Nah, bahkan saudara tahu ketika Abraham itu kalau saudara baca di Kejadian berapa ya? Selanjutnya, Abraham melakukan kesalahan, betul? Abraham melakukan kesalahan, ngapain? Dia jual istrinya. Seakan-akan dia jual istrinya. Dia nggak ngakuin istrinya. 2 kali loh. Tapi yang kena tegur siapa? Bukan Abraham. Yang kena tegur siapa? Si Firaun sama raja siapa satu lagi tuh? Abimelek. Ya. Kenapa? Tuhan tidak berurusan dengan kita karena performance kita. No. Dia berurusan dengan kita karena perjanjiannya dengan kita. Amin. Ada perjanjian dia dengan Abraham. Dia bilang, aku memberkati engkau. Dan aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya orang-orang yang speak blessing, orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang baik kepada Abraham juga akan mengalami hal-hal yang baik. Tetapi kalau orang-orang yang mau bikin jahat, mau perkatakan yang jahat, mau ada niat jahat, itu juga akan kena hal-hal yang jahat. Itu janji Tuhan. Perjanjiannya dengan Abraham, ya dan amin. Ya. Jadi Abraham melakukan kesalahan, yang kenanya si Firaun. Sampai mereka bilang, Abimelek bilang, apa salahku? Ya kamu sendiri yang bohong. Tapi ya udah deh, ini ambil nih semua emas, semua. Dia malah diberkati. Luar biasa bukan? Haleluya. Tapi jangan sekali-sekali saudara jual istri saudara. Ya. hanya karena untuk keuntungan. Ya. Oke. Nah jadi perkataan ya. Blessing itu dilepaskan, berkat itu dilepaskan melalui perkataan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Perkataan. Dia bilang, jadilah terang, maka jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi. Kemudian dia bilang, hendaklah segala air yang bagian ini berair terkumpul sendiri dan jadilah daratan. Itu hanya melalui apa? Perkataan. Ya, saya senang ini. Saya pikir kalau Jakarta banjir nih, ya kita nggak perlu Pak Gubernur dan lain sebagainya. Kita bisa perkatakan, hai air, ayo kumpul ke tempatnya di waduk. Tapi itu kan perlu mujizat. Sedangkan kita punya hikmat, kita bisa bekerja dan ada blessing. Ya bikinlah gorong-gorongnya. Ya keroklah ininya. Amin. Oke, di Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, ini ya. Nah ini kebenarannya. Dengan kata-kata kita bisa menciptakan. Apakah kita bisa menciptakan kehidupan atau kematian? Ya, saudara bisa pilih. Saudara mau perkatakan kehidupan atau kematian. Saudara mau perkatakan surga dalam keluargamu atau saudara mau perkatakan neraka di keluargamu. Lebih gampang mana? Amin. Ada yang bilang surga. Ada yang bilang, Pak, rasa-rasanya sih neraka lebih gampang. Satu kata aja langsung jadi neraka ininya, kehidupannya. Ya, jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Ya. Kalau Allah berkata-kata, kita juga perlu berkata-kata. Kita perlu speak blessing. Tadi pelajaran yang bagus sekali, anak-anak di depan kita memberkati. Ya, kita speak blessing. Kamu pinter, cerdas, jenius. Kamu pemimpin bangsa, kamu akan membawa banyak orang untuk mengenal Yesus. Haleluya. Ya, itulah yang harus kita selalu perkatakan untuk anak-anak kita. Ya. Ya, jangan cuma sekali 2 kali. Perkatakan terus-menerus nggak apa-apa. Ya. Kita perkatakan, ya.
Kalau istrinya tukang ngomel-ngomel, bilang stop. Waduh, malah tambah, wah, itu sama seperti membuka pintu bendungan. Begitu bilang stop, wah, langsung. Saya mulai memperkatakan, istriku, engkau istri yang lemah lembut, penuh kasih, istri yang baik. Dari dalammu akan keluar perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Dan saya memakan hasilnya. Amin. Ya, kalau saudara ada sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan saudara, saudara perlu merubah kata-kata. Tinggal perlu merubah perkataan saudara. Karena kata-kata itu powerful. Powerful. Saking powerful, saudara tahu, di dalam perjanjian lama ada nabi bernama Bileam. Ya, dengan raja siapa tuh? Masih ingat? Hah? Raja siapa? Siapa? Barak. Balak. Balak ya. Raja Balak. Ya, Bileam. Ngapain ini raja ini? Dia minta nabi ini untuk ngapain? Untuk ngata-ngatain orang Israel. Ya, dia sendiri nabi orang Israel, ya, suruh mengkata-katain. Ada nggak sekarang di dunia ini kita mau perangnya pakai kata-kata? Misalnya mau perang antara, contoh, Amerika dan Rusia. Misalnya, Amerika dan Rusia. Bisa nggak kemudian Presiden Amerika panggil, ayo mari pendeta-pendeta, ayo datang sini. Ayo kita ngata-ngatain nih Rusia nih. Nggak ada sekarang. Yang ada suruh ngapain? Siapin nuklir, siapin macam-macam nih. Padahal kata-kata itu jauh lebih powerful dari nuklir. Amin. Ya, tapi tidak ada. Zaman dulu ada. Ada seorang raja Balak ini minta supaya dikata-katain. Karena dia tahu perkataan itu dia powerful. Ya. Jadi perkataan saudara itu powerful. Ya. Perkataan saudara itu ada di mana? Di media sosial. Di mana-mana ya. Katanya bukan mulutmu adalah harimaumu, jari-jarimu sekarang adalah harimaumu. Ya, begitu saudara ngetik sesuatu, waduh, bisa salah loh orang nangkap. Ya, puji Tuhan kita punya di sini seruput kopi cantik, haleluya, selalu cantik tulisannya. Amin, puji Tuhan. Ya, ada kuasa dalam perkataan Tuhan, ada kuasa dalam perkataan kita. Amin. Ketika Tuhan berkata-kata, sesuatu yang powerful terjadi. Ketika kita berkata-kata, sesuatu yang powerful juga pasti terjadi. Amin. Ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi, jadi tadi di dalam ini ya, Tuhan berurusan dengan kita berdasarkan perjanjiannya ya, dan bukan berdasarkan kinerja kita. Saudara perlu ingat baik-baik ini, Tuhan berurusan dengan kita bukan karena performance kita. Kita mau jadi lebih baik, jauh lebih sayang Tuhan, mau baca Alkitab lebih banyak dan lain sebagainya, tidak akan mengurangi, tidak akan membuat Tuhan lebih sayang. Karena Tuhan sudah sangat sayang. Amin. Nah, kalau kita bikin dosa, kita bikin macam-macam, hidup kita kacau juga, tidak akan mengurangi kasih Tuhan. Amin. Kasihnya begitu besar. Tetapi kalau kita bikin macam-macam, bikin dosa, bikin segala macam, itu akan melukai kita. Jadi jangan buat. Itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Nah di dalam Markus 11 ayat 23-24 ini sangat powerful. Ya. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja. Garis bawah di sini. Karena itu aku berkata kepadamu sebagian saja yang kamu minta dan doakan. Salah baca ya saya. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu aku berkata padamu, garis bawahi, apa? Apa saja. Yang benar. Yang benar Pak Dolfi. Apa saja nih? Beneran? Apa saja yang kamu minta dan doakan? Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Benar? Jangan dipotong-potong.
Firman Tuhan tidak bisa dipotong-potong, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, orang sering potong, kamu akan menerimanya. No. Ada syarat. Kondisinya apa? Percayalah. Ketika kita percaya, baru ketika kita percaya kita telah menerima, baru maka hal itu akan diberikan. Haleluya. Jadi syaratnya kita perlu percaya, kita terima. Kita percaya bahwa kita sudah terima. Nah kalau saudara dalam kondisi sakit, saudara percaya saudara sudah terima, saudara bilang apa dong? Thank you. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Ya. Kalau rekening bankmu, digitnya cuma berapa digit? Apa yang saudara lakukan? Thank you God. Digitnya bertambah-tambah. Haleluya. Amennya sedikit sekali di sini. Orang TLP suka diberkati tapi nggak mau duitnya. Haleluya. Semua mau duitnya ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara tahu apapun yang saudara perkatakan, saudara percaya, saudara pasti akan menerima. Ya, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Mari para pemusik boleh naik ke depan ya. Ya. Saudara tahu sebagai akhir dari ini ya, ada beberapa orang, kemarin saya ada diskusi dengan satu orang, dia bilang begini, Pak Dolfi, ya kan kita hidup di dunia, masalah boleh datang, masalah ya nggak apa-apalah, bisa datang dan pergi. Saya bilang stop, ya jangan memperkatakan sesuatu yang tidak mau kita terima, betul? Kalau saudara bilang ya masalah boleh datang, ya nanti masalahnya benar-benar akan datang, karena saudara memperbolehkan, mengizinkan. Saya bilang saya tidak mau ada masalah. Oh kalau begitu Pak Dolfi hidup di surga. Iya. Jadilah kehendakmu di surga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Di surga saudara banyak masalah? Ada. Ya. Jadi ya mungkin memang oke lah ada masalah, tapi fokus saya bukan kepada masalah. Amin. Fokus saya kepada perjanjian saya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perkatakan kepada saya, itu yang harusnya terjadi. Amin. Kalau saya tahu saya naik terus, tidak turun, saya naik terus dan tidak turun. Kalau saya turun-turun, ada sesuatu nih dengan saya nih. Sorry, saya mengatakan ini dengan kasih ya. Saya tidak condemning saudara, tidak menyalahkan saudara. Tapi saudara perlu perhatikan nih, kita perlu bekerja sama dengan hukum-hukum normal, hukum-hukum alami, dan hukum-hukum rohani. Ya. Supaya kita bisa mengalami yang namanya berkat. Jadi saudara sudah tahu sekarang berkat itu apa? Berkat itu adalah perkenanan Tuhan yang diperkatakan pada kita. Amin. Saudara mau hidup dengan apa yang semua Tuhan perkatakan dalam hidup kita? Apa yang sekarang Tuhan perkatakan dalam kondisimu? Hari ini apa yang Tuhan perkatakan? Cari. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan bilang, di aku menghadapkan wajahmu kepada engkau. Wow. Kita berhadapan wajah, muka dengan muka. Ayub katakan ketika aku berhadapan muka dengan engkau Tuhan. Aduh Tuhan, aku salah. Dulu aku tahu dari kata orang. Tapi sekarang aku ketemu engkau muka dengan muka. Aku kenal engkau, oleh sebab itu aku cabut perkataanku. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, aku tidak mau pakai lagi. Tuhan engkau Allah yang memberi, selalu dan memberi. Tidak pernah mau mengambil. Amin. Tuhan sudah memberkati kita.